sekutu-sekutu Rusia mulai meninggalkan Putin dari kiri dan kanan. Negara itu hampir runtuh. Fondasi ekonomi Rusia sedang runtuh hari ini. Amerika Serikat memberlakukan sanksi berat terhadap Rosneft dan Lukoil, dua perusahaan minyak terbesar Rusia yang memicu blokade penuh terhadap semua pembelian dari Rusia. Lalu, Putin benar-benar terkejut mengetahui bahwa teman-temannya yang disebut-sebut justru meninggalkan ekonominya. Respon dari para pembeli terbesar Rusia sangat mengerikan. Penyulingan India langsung memangkas pembelian, dan Tiongkok menangguhkan semua impor melalui laut. Lebih dari 80% impor minyak Rusia sekarang terancam. Ini adalah mimpi buruk secara finansial, dan inilah alasan mengapa beberapa politisi di Rusia menyebut sanksi sebagai deklarasi perang. Namun warga Rusia menyebutnya dengan istilah lain sama sekali, kembalinya keruntuhan Soviet. Dengarkan sendiri. Ada keruntuhan bensin. Ada keruntuhan total, tidak ada bensin di mana-mana. Aku sudah memeriksa 5 stasiun pengisian bahan bakar umum, kupikir aku harus berjalan kaki. Ini bensin di jalan keluar kota, seberang jalan. Akhirnya aku dapat bensin di jalan keluar kota, tapi tidak ada bensin 92 oktan. Beberapa tempat hanya melayani dengan kupon. Apa ini? Uni Soviet. Apa itu Uni Soviet? Apa maksudnya? Sekarang kita akan membahas mengapa India dan Tiongkok membatalkan janji mereka. Untuk memahami seberapa buruk situasinya, kita harus melihat apa yang terjadi di Rusia sekarang. Saya yakin banyak dari kalian sudah melihat ini, tapi Rusia sedang menghadapi bukan satu, tapi 2 sanksi, satu dari Barat tentu saja, dan satu lagi dari Ukraina. Bagaimana saya mengatakannya dengan baik? Begini, sanksi Ukraina tidak hanya membekukan aset Rusia, tapi juga melelehkannya. Bahkan baru kemarin, Kementerian Energi Rusia mengumumkan bahwa mereka harus menutup 1 kilang lagi karena inspeksi mendadak oleh drone Ukraina. Lihat, ini sialan, hantaman dari Phantom sialan itu. Jika Anda politisi Rusia yang menonton ini, lihat sisi positifnya. Setidaknya jumlah pekerja pemadam kebakaran meningkat pesat di Rusia. Sayangnya, hal serupa tidak berlaku bagi eksportir Rusia karena mereka baru saja mengalami kerugian besar. Sepertinya, India dan Tiongkok tidak akan berdiri bahu-membahu bersama Putin untuk melawan sanksi Amerika. Mereka memutuskan untuk mundur, kalau kamu tahu maksud saya. Dan ini benar-benar pukulan besar bagi perekonomian. Inilah alasan tepat mengapa Medvedev menyebut ini sebagai deklarasi perang. Untuk memahami alasan dia berkata begitu, mari lihat pernyataan dari India dan Tiongkok. Kita mulai dari Tiongkok, karena negara ini mengimpor sekitar 47% minyak Rusia. Menurut Reuters, perusahaan minyak negara Tiongkok menangguhkan pembelian minyak Rusia karena sanksi. Sekarang ini sedikit lebih rumit, karena Tiongkok tidak menangguhkan semua impor minyaknya. Mereka hanya menangguhkan impor minyak yang dikirim lewat laut, yang mereka dapatkan melalui kapal dan kapal tanker. Saat ini, kita tentu tidak memiliki data pasti tentang jumlah impor mereka melalui pipa maupun laut. Karena ini Tiongkok dan Rusia. Mereka bukan penggemar transparansi, tapi berdasarkan perkiraan yang kita miliki, hampir 80-90% impor Tiongkok berasal dari Rusia. Impor minyak hanya lewat jalur laut. Jadi jika semua itu sekarang dihentikan, itu jelas merupakan pukulan besar bagi Rusia yang mengekspor jutaan barel setiap hari. Putin akan segera kesulitan membayar tentaranya, tapi masalah tidak berhenti sampai di situ. Tiongkok adalah pembeli terbesar, sedangkan India di posisi kedua dengan membeli sekitar 37% minyak Rusia. Nah, inilah yang sekarang dikatakan oleh kilang minyak India. Bloomberg melaporkan penghilangan India, menyatakan pasokan minyak Rusia akan turun akibat sanksi Amerika Serikat. Nah, disinilah kita bisa dibilang beruntung karena kita punya jauh lebih banyak data dari India dibandingkan 2 negara sebelumnya. Jadi kita bisa melihat seberapa besar peran sanksi baru ini. Lihatlah grafik di layar Anda. Sejak 2023, sekitar 50% minyak yang India peroleh dari Rusia
berasal dari 2 kilang yang baru saja disangsi Presiden Trump 2 hari lalu. Rosneft dan Lukoil. Bahkan pada tahun 2025 angka ini lebih dari 66%, jadi lebih dari 2/3. Menurut saya, kilang minyak India kini enggan berurusan dengan perusahaan yang terkena sanksi. Dan disinilah saya ingin sedikit menjelaskan tentang apa perbedaan antara sanksi baru dan sanksi lama. Kami sudah membahasnya di video-video sebelumnya, jadi jika Anda ingin semua detailnya, silakan cek di sana. Tapi penjelasan singkatnya adalah bahwa sanksi-sanksi lama benar-benar menargetkan batas harga. Jadi kita tidak menutup akses minyak Rusia dari pasar global. Yang kami katakan hanyalah bahwa negara manapun yang ingin membeli minyak Rusia, mereka harus melakukannya di bawah batas harga ini. Awalnya, batas harga ditetapkan $60, lalu banyak negara Eropa $47. Jika saya boleh memberikan analogi, itu seperti kita membiarkan Rusia berkendara di jalan. Tapi kita bilang, hei, kamu hanya boleh berkendara 40 mil atau kurang. Kamu tidak boleh melewati batas itu. Namun sanksi baru ini berbeda dalam 2 hal. Ini adalah sanksi pertama yang diumumkan Presiden Trump dan pemerintahannya sejak menjabat. Namun, poin kedua adalah, sanksi ini bukan batas harga, melainkan blokade penuh. Itu berarti tidak ada yang bisa berurusan dengan perusahaan ini. Dan ini tidak hanya mengacu pada pembelian minyaknya saja. Tentu, siapapun yang membeli minyak dari perusahaan ini berisiko terkena sanksi. Namun, isu ini bukan sekadar soal minyak. Setiap perusahaan atau negara yang memiliki urusan apapun dengan negara-negara ini menghadapi risiko yang sama. Artinya, perusahaan asuransi tidak bisa bekerja sama dengan kedua perusahaan ini, bank tidak bisa bekerja sama dengan mereka, perusahaan pelayaran juga tidak bisa bekerja sama dengan mereka. Apapun yang Anda pikirkan, mereka tak bisa bekerja sama dengan Rosneft dan Lukoil jika tidak akan kena sanksi yang sama. Dan tentu saja, mengingat seberapa besar ketergantungan ekonomi India dan ekonomi Tiongkok pada ekspor barang ke Amerika Serikat, mereka tidak mau mengambil risiko itu. Karena itu, bahkan perusahaan swasta India seperti Reliance Oil bilang akan mengurangi minyaknya. Kami membeli dari perusahaan Rusia, khususnya 2 perusahaan ini. Dan itu adalah hal yang besar karena seperti yang saya katakan sebelumnya, 48% minyak Rusia pergi ke Tiongkok, 37% pergi ke India. Secara total itu lebih dari 80%. Sekarang tentu saja tidak semua minyak itu berasal dari 2 perusahaan yang telah diberi sanksi oleh Presiden Trump. Tapi ini adalah 2 perusahaan terbesar. Sebagian besar dari 80% yang ke Tiongkok dan India lewat 2 perusahaan ini. Dan kini alirannya sudah berhenti. Ini jelas merupakan masalah besar bagi Putin. Tapi seperti yang mungkin sudah kalian duga, Putin punya ego yang besar. Jadi dia tidak akan pernah mengaitkan dirinya dengan segala bentuk kelemahan. Kita sudah melihat hal itu sejak kapal selam Kursk yang meledak di Rusia. Dia pergi ke konferensi pers itu dan itu adalah kesalahan yang sangat-sangat besar. Dan sejak saat itu, dia selalu menghindari segala kelemahan yang pernah dimiliki Rusia. Dan itulah sebabnya, setelah sanksi-sanksi ini diumumkan, Putin pada dasarnya muncul dan berkata, "Hei teman-teman, sanksi-sanksi ini sebenarnya bukan masalah besar. Dengarkan saja seluruh pernyataannya," katanya. Terkait sanksi baru ini, sebenarnya tidak ada hal baru di sini. Sanksi-sanksi itu memang bersifat serius bagi kami. Tentu saja hal ini bisa dimengerti. Mereka bahwa akan memiliki konsekuensi tertentu, namun tidak akan berdampak signifikan pada kesejahteraan ekonomi kita. Ini tentu saja merupakan upaya untuk memberikan tekanan. Untuk mensuruhkan tekanan kepada Rusia, tetapi tidak ada yang menghargai diri sendiri. Dan tidak ada rakyat yang menghargai diri sendiri yang pernah memutuskan apapun di bawah tekanan. Mereka memutuskan di bawah tekanan. Tentu saja Rusia berhak merasa dan menganggap dirinya bagian dari negara dan bangsa yang menghargai diri sendiri. Tentu saja ini bukan tindakan yang bersahabat. Tentu saja ini adalah tindakan yang tidak bersahabat terhadap Rusia. Dan ini tanda seperti hubungan Rusia-Amerika yang baru saja mulai membaik. Tentu saja dengan tindakan seperti ini pemerintahan Amerika Serikat merusak hubungan Rusia-Amerika. Menurut saya, masuk ke negara lain itu jelas tindakan yang tidak bersahabat, entah bagaimana menurut kalian. Jadi mungkin Putin sebaiknya bercermin dulu sebelum menyebut negara lain tidak bersahabat. Tapi untungnya untuk kita semua,
Presiden Trump ditanya tentang pernyataan ini hanya beberapa jam setelah Putin mengatakannya dan tanggapannya cukup lucu. Saya yakin Putin tak menganggapnya lucu. Mari kita lihat. Terima kasih. Presiden Putin menyatakan hari ini bahwa Rusia kebal terhadap sanksi Amerika Serikat. Dia mengatakan bahwa itu tidak akan berdampak serius pada ekonomi Rusia. Benarkah begitu? Saya senang dia merasa seperti itu. Baguslah. Saya akan memberitahu Anda 6 bulan dari sekarang. Oke, mari kita lihat. Mari kita lihat bagaimana hasilnya nanti. Ada alasan mengapa Putin selalu bilang semuanya baik-baik saja. Itu karena dia punya anjing-anjing penyerang yang berbicara untuknya. Dan anjing-anjing penyerang ini diaktifkan setiap kali Rusia mulai merasa tertekan. Dan itulah yang sedang terjadi sekarang. Jika Anda ingin melihat seberapa buruk sesuatu mempengaruhi ekonomi Rusia atau Kremlin, Anda cukup melihat apakah Medvedev sedang berbicara. Dan itulah yang dia lakukan kemarin. Ini adalah pernyataan yang dia keluarkan. Dia menyebut sanksi pada dasarnya deklarasi perang. Pembatalan konferensi tingkat tinggi oleh Trump di Budapest, sanksi baru dari Amerika Serikat, apalagi? Apakah akan ada senjata baru selain Tomahawk yang terkenal itu? Jika masih ada komentator yang punya ilusi, inilah buktinya. Amerika Serikat adalah musuh kita. Dan pembawa damai mereka kini sepenuhnya memilih jalur perang dengan Rusia. Ya, dia memang belum selalu secara aktif bertempur di pihak Kiev, tapi sekarang ini adalah konfliknya sendiri, bukan konfliknya Biden. Tentu saja mereka akan mengatakan bahwa dia tidak bisa berbuat lain, bahwa dia mendapat tekanan di Kongres dan sebagainya. Namun, hal ini tidak mengubah hal yang utama. Keputusan-keputusan ini adalah tindakan perang terhadap Rusia, dan Trump kini sepenuhnya berpihak pada Eropa yang gila. Selalu ada sisi positif dari masalah ayunan Trump. Sekarang memungkinkan untuk menyerang dengan berbagai senjata ke semua tempat persembunyian tanpa harus melihat kembali pada negosiasi yang tidak perlu. Untuk menang di tempat yang memungkinkan. Di lapangan, bukan di balik meja, menghancurkan musuh, bukan buat kesepakatan sia-sia. Sekarang saya tidak bisa berbahasa Rusia, jadi mungkin saya salah paham. Tapi menurut Putin, menurut Medvedev, dan menurut parlemen Rusia, apa yang terjadi di Ukraina bukanlah perang. Ini adalah operasi militer khusus. Meskipun Rusia telah mengalami lebih dari 1 juta korban, puluhan ribu tank Rusia hancur. Peralatan mereka kembali ke era Soviet, tapi ini bukan perang. Namun, sanksi tetap dianggap sebagai deklarasi perang. Apakah perang di Rusia berarti sama seperti di sini? Mungkin karena saya tidak bisa bahasa Putin, jadi saya tidak paham semua ini. Tapi komentar seperti ini menunjukkan satu hal, yaitu Rusia mulai putus asa. Alasan dari keputusasaan ini sederhana. Ekonominya benar-benar sedang kesulitan. Bahkan media Rusia pun membicarakannya. Mereka merilis survei baru yang menyebut 67% orang Rusia tak melihat akhir dari situasi ini. Mereka tidak berpikir ekonomi Rusia akan membuat hidup mereka lebih baik. Lihatlah ini. Ini bukan dari saya, tapi dari surat kabar Rusia yang dikendalikan negara. Fokus pada ekonomi, pada masalah ekonomi, judul utama di sini. Upaya melawan inflasi justru menyebabkan inflasi. Surat kabar ini membahas investasi di Rusia. Situasinya memburuk dengan cepat dan sebagian besar industri sipil sedang mengurangi produksi. Ini salah satu contoh di industri otomotif. Disebutkan bahwa di industri otomotif, para pekerja mobil dipindahkan ke sistem kerja 4 hari dalam seminggu. Surat kabar itu juga mempublikasikan hasil survei baru yang menunjukkan perubahan nyata dalam suasana hati dan harapan masyarakat Rusia. Berikut adalah rincian lebih lanjut dari survei tersebut. Surat kabar itu menyebut hanya 27% warga Rusia yang berharap hidup di negara itu membaik dalam 6-12 bulan ke depan. Pada April lalu, angkanya 39%. Komersial Minggu juga menyoroti ekonomi. Di halaman depan ada berita ini. Permintaan produk susu menurun, terutama untuk margarin dan mentega. Hal ini tak terutama disebabkan oleh kenaikan harga yang signifikan akibat inflasi dan tekanan biaya dan perputaran. Seperti yang saya katakan kemarin, sanksi tidak akan langsung membuat ekonomi Rusia runtuh besok. Percayalah, saya juga ingin itu, tapi dunia tak seperti yang diharapkan. Sanksi itu lebih seperti jerat. Dan setiap kali sanksi baru diumumkan, jerat itu semakin menjerat ekonomi Rusia.
Itu bukan berarti ekonominya mati, itu hanya berarti ekonomi Rusia akan semakin sulit untuk bernapas. Sekarang, saya tidak berharap India dan Tiongkok begitu saja menyerah pada minyak Rusia, karena kita semua tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah pernyataan-pernyataan ini, Putin akan menelepon orang-orang di India, orang-orang di Tiongkok, dan dia akan menawarkan diskon yang lebih besar kepada mereka. Dan jika kita melihat ini dari sudut pandang finansial, kedua negara, India dan Tiongkok, akan menghitung untung ruginya. Mereka akan berkata, jika Anda bisa memberi 200% atau 300%, mungkin itu sepadan dengan risiko terkena sanksi Barat atau Amerika Serikat. Dan coba tebak, Putin sedang putus asa. Dia butuh uang untuk terus mendanai perangnya, dia butuh uang untuk menjaga ekonomi perangnya tetap berjalan. Jadi, dia akan memberikan mereka diskon yang semakin besar. Tapi meskipun begitu, itu tetap hal yang baik karena marginnya turun. Dan pendapatan yang didapatkan negara Rusia dari semua penjualan minyak itu akan menurun. Jadi itu jelas sangat membantu. Jangan lupa, seperti House, Putin bisa mengakali sanksi dengan diskon lebih besar, sementara Amerika Serikat selalu bisa menambah sanksi baru untuk menutup semua celah yang dia gunakan. Bahkan, Uni Eropa baru saja mengumumkan paket sanksi baru kemarin. Kali ini, Uni Eropa menargetkan armada bayangan yang digunakan Putin untuk mengirim minyak ke semua pelanggannya. Itu berarti setiap kali kita melihat salah satu kapal ini di sebuah pelabuhan, kita bisa memberikan sanksi pada pelabuhan tersebut. Artinya, perusahaan pelabuhan kini lebih hati-hati mengizinkan kapal berlabuh di pelabuhan mereka. Atau kadang-kadang mereka sama sekali tidak mengizinkan kapal-kapal itu berlabuh. Jadi ini seperti permainan ayam dan tikus. Namun, setiap sanksi membuat ekonomi Rusia makin memanas. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika kalian menghargai pembaruan ini, pastikan untuk menekan tombol suka dan berlangganan di bawah ini. Sampai jumpa di lain waktu.